Papua. Ya, sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu di Jayapura. Nah, yang ini yang sampai hari ini belum ditunjuk. Siapa badan nama itu eksekutifnya. Dan setelah itu kan ada perwakilan tokoh, ada 5. Saya ulangi, 6. Dari tiap-tiap provinsi ada 1 tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain yang menjadi anggota dari badan eksekutif itu. Nah, dan badan eksekutif nanti ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya, ditunjuk oleh Bapak Presiden badan itu, kepala badan eksekutif itu, dan nanti dia akan membentuk ada semacam kayak deputi juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua. Berarti di Mendagri sendiri ada semacam catatan. Apa itu? Ada catatan nggak sih Pak dari soal pembangunan Papua untuk nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Wapres penanganan Papua? Ya, intinya kan percepatan pembangunan ya. Dan adanya 6 pemisahan sekarang, 6 pemekaran ini diharapkan 1, kantornya segera dibuat. Kedua, integrasi program-program yang ada di Papua sendiri, kemudian Papua antar provinsi, dan dengan pemerintah pusat. Di pusat juga perlu dikoordinasikan. Pelabuhannya itu oleh Menteri Perhubungan. Setelah itu nanti jalan provinsinya oleh provinsi. Yang menuju kabupaten-kabupaten oleh jalan kabupaten. Teman, tadi kita telah menyaksikan bersama video dari wawancara, yaitu tentang Gibran ini yang akan ditugaskan di Papua, yang akan dikantorkan di sana, dan kira-kira apa pendapat daripada komentator kita, teman-teman. Prabowo tugasi Gibran urus Papua bakal pindah kantor, katanya. Presiden Prabowo Subianto berencana menugasi secara khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua. Kabarnya Gibran telah disiapkan kantor di Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum atau HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ija Mahendra mengatakan tugas tersebut diberikan karena pemerintah saat ini tengah membahas secara serius strategi untuk mempercepat pembangunan di Papua. Pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus Presiden Prabowo Prabowo kepada Wakil Presiden Gibran untuk percepatan pembangunan di Papua, ujar Yusril dalam launching laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yusril menambahkan, penugasan spesifik kepada Wakil Presiden ini merupakan pertama kalinya yang berkaitan dengan pembangunan Papua. Di era Presiden Joko Widodo, Wapres KH Maruf Amin ditugaskan untuk mengurus ekonomi syariah. Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada kantor Wakil Presiden di Papua untuk menangani masalah ini, terang Yusril. Adapun pembangunan Papua yang dimaksud bukan hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada isu-isu hak asasi manusia serta aspek keamanan. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga termasuk penanganan masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM kita sudah harus kita lakukan dan tegakkan, kata Yusril. Yusril menegaskan, pemerintah akan menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk berkantor di Papua, namun Gibran akan tetap berkantor di Jakarta. Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketahui oleh Wakil Presiden itu. Sebagai ketua badan khusus, apabila Wakil Presiden dan para menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau tentu dapat berkantor di sekretariatan badan khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua. Gibran, kata Yusril,
mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945 sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah ibu kota negara mengikuti tempat kedudukan presiden. Menurut Yusril, secara konstitusional tempat kedudukan presiden dan wakil presiden tidak mungkin terpisah. Tidak mungkin wakil presiden akan berpindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media. Ya, teman-teman, sekian saja dulu konten kita kali ini dan jangan lupa dukung terus supaya teman-teman tidak ketinggalan